pensyarah Al-Aqidah At-Thahawiyah. Fi syarhi lil Aqidah At-Thahawiyah, di dalam syarah beliau terhadap Aqidah At-Thahawiyah karya Al-Imam At-Tahawi, kaifa yuramul wusula ila ilmil usuli, bagaimana diharapkan sampai kepada ilmu usul, bi ghairi ma jaa bihi rasul, dengan selain apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh, ini satu ucapan singkat yang menunjukkan betapa pentingnya mengikuti Rasul. Bagaimana orang bisa meraih ilmu usul, bisa sampai kepada ilmu usul, ilmu pokok, ilmu akidah, kalau tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mustahil, ya. Mustahil orang bisa meraih kebenaran sementara tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay anna hadza ghairu mungkin, artinya ini tidak mungkin, ya, mustahil orang bisa sampai kepada ilmu usul tapi tidak mau mengikuti Rasul. Wa ghairu muta'attin, dan tidak akan pernah datang, tidak akan pernah ada. Faidan, maka dengan demikian ta'wiluhum rahimahumullah ala ma jaa fil kitabillahi wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam, maka penyadaran mereka, semoga Allah merahmati mereka semua, kepada apa yang dibawa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa i'timaduhum ala ma jaa fihima, dan bersandarnya mereka terhadap semua yang datang di dalamnya, yang ada di dalamnya, kana sababan 'aziman, maka itu akan menjadi sebab yang agung li sabati aqidatihim, untuk tegar dan kokohnya akidah mereka. Walam yakun ahadun min ahli sunnati, dan tidak ada seorang pun dari ahlu sunnati wal jamaati rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, yunshi'u i'tiqadan min qibali nafsihi, yang membuat akidah dari dirinya. Tidak ada seorang ahlu sunnah pun, ya. Kalau ada orang yang mengeluarkan atau menerbitkan akidah baru tidak bersumber dari Rasul, ketahuilah dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki, mereka lah orang-orang yang hanya mengikuti. Tugas mereka hanyalah taslim, menerima. Au ya'ti bi'tiqadin, atau dia datang membawa akidah, au dinin, atau agama, min ra'yihi, dari pikirannya, wa dauqihi, dan perasaannya, wa fikrihi, dan pemikirannya. Walladzina yaf'aluna dzalik, dan orang-orang yang melakukan itu, hum ahlul ahwa, mereka adalah pengikut hawa nafsu. Walihada yufarikuhum ats-tsabat, maka secara pasti mereka akan meninggalkan kekokohan dalam akidah. Mereka berpisah dari ketegaran dalam akidah. Wa yukthiru fihi mutanaqqul, akhirnya apa? Mereka banyak berpindah-pindah dari satu madhab ke madhab lain, satu akidah ke akidah lain, dari satu agama ke agama lain. Coba lihat orang-orang yang pindah-pindah agama tuh. Ada, saya pernah baca kisahnya seorang orang yang ganti-ganti agama, orang Medan, tapi namanya Rahmat Purnomo. Entah keturunan apa itu, Rahmat Purnomo. Purnomo ini Jawa kayaknya, Rahmat Arab. Dia awalnya agamanya apa ya, banyak pindah-pindah agama. Orang tuanya pokoknya bukan Islam, dia Kristen, belajar Kristen, dia perdalam, nggak mau Kristen biasa, dipelajari sampai sekolah Kristen juga, tapi nggak puas. Akhirnya belajar agama Hindu, sampai pergi ke Pulau Bali, nggak tanggung-tanggung belajar di sana. Betul mendalami Hindu, nggak puas juga. Akhirnya belajar Buddha, sampai akhirnya ketemu Islam. Ketemu Islam baru, oh ini yang benar.
capek-capek dari dulu dicari, ternyata inilah yang membuat hati tenang, hati lega, hati puas. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu dari manusia. Kristen walaupun dulunya dari Allah ya, tapi sudah dirubah-rubah oleh manusia. Apalagi Hindu, Buddha itu buatan manusia. Itu kalau dalam pelajaran PPKN dulu disebut agama ardi. Kalau Yahudi sama Hindu sama Nasrani itu agama samawi, dari langit. Kalau ini ardi itu bumi, agama bikinan orang gitu, agama bikinan yang di bumi, entah orang entah jin nggak tahu. Jadi kebenarannya nggak jelas gitu, nggak mutlak. Akhirnya apa? Begitu dapat Islam, inilah kebenaran hakiki. Ini contoh orang yang tanakul ya, berpindah-pindah dalam agamanya pindah-pindah. Dan belum lama kemarin Ramadan juga saya dialog dengan orang yang dari orang tuanya Konghucu, terus dia belajar Buddha, terus dia masuk Nasoro, terus sekarang pengen masuk Islam tapi belum bisa masuk, masih belum yakin dengan Muhammad, siapa tuh Muhammad, nggak ngerti. Ya udah, cuma saya bilang kalau gitu belajar sana Sirah Nabawiyah. Mungkin dengan kamu kenal Nabi Muhammad SAW, insya Allah bisa masuk Islam dengan yakin. Ini itu contoh. Orang kalau nggak ketemu kebenaran pasti akan tanakul. Demikian juga yang pindah-pindah manhaj, yang dari Sufi kemudian ke Khawarij, kemudian ke Mu'tazilah, ke sana kemari, ketemu Salafi pasti akan diam, menemukan kebenaran hakiki. Dan langka sekali orang yang ketemu Salafi dan yakin dan belajar gitu, nggak cuma ikut-ikutan, betul-betul mendalami, memahami, kemudian pindah ke tempat lain, jarang. Saya belum dengar ceritanya. Kalau ada cerita itu, orang yang udah Salafi kemudian keluar lagi, itu belum belajar. Walaupun belajar belum paham. Kalau betul paham Salafi itu seperti apa, nggak akan keluar. Ini seperti yang dikatakan oleh Heraklius dulu, Herakl ketika bertanya kepada Abu Sufyan, apakah mereka ada yang murtad, ada yang keluar? Enggak ada. Jadi pengikut tanya tentang pengikut Muhammad di Mekah, apakah ada yang murtad keluar lagi? Enggak ada, kata Abu Sufyan. Kata Heraklius, begitulah iman, kalau sudah menembus ke dalam hati enggak bakal keluar lagi. Ya, ini orang kafir tahu itu tentang iman. Nah, begitulah kebenaran iman. Kalau kita yakin dengan apa yang kita pelajari dan betul-betul kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, nggak bakal kita akan mencari yang lain. Nggak ada kebenaran yang lebih benar daripada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itulah satu-satunya ajaran yang bersumber dari Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada ajaran yang lain yang sebanding, apalagi lebih tinggi. Kemudian au ya'ti bi'tiqadin aw dinin min ra'yihi wa dawqihi wa fikrihi walladzina yaf'aluna dzalika hum ahlul ahwa. Jadi yang biasa pindah-pindah keyakinan, pindah-pindah manhaj ya, itu ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti akal yang sehat, mengikuti kebenaran yang terang benderang, tidak akan gampang berpindah-pindah. Dia akan tegar, dia akan sabat, dia akan kokoh. Walihada yufariquhum at-thabatu wa yakthuru fihim at-tanakkul. Oleh karena itu banyak sekali mereka meninggalkan ketegaran dan banyak padanya berpindah-pindah. Wa talawun itu kayak bunglon gitu, ganti-ganti warna ya, paginya merah, sorenya kuning, malamnya hijau ya, ganti-ganti partai ya. Kama sayati bayanu dzalika, sebagaimana akan datang penjelasan hal itu. Sama juga orang berpolitik ya. Politik itu kalau dasarnya bukan akidah yang benar, ya gampang berpindah-pindah. Makanya lihat mana yang paling menguntungkan. Kemarin partai A, besok partai B, besoknya lagi partai C. Sudah nggak jelas. Itu orang nggak punya prinsip. Dan itu banyak di arena politik seperti itu. Karena memang rata-rata politik ya sama-sama.
Sama-sama keyakinan yang dibuat oleh manusia, bukan keyakinan yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huna angkulu kalimatan ra'i'atan ghayatan di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini akan aku nukilkan kalimat yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, laisa li'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni, bukanlah akidah milikku dan bukan pula milik orang yang lebih besar dariku. Dalam catatan kaki disebutkan, ai laisa sya'ni an ati bi'tiqadin min nafsi, artinya bukan urusanku untuk mendatangkan keyakinan dari diriku. Jadi aku nggak punya hak untuk membuat keyakinan, nggak ada. Jadi akidah itu milik Allah, bukan milikku, bukan milik orang yang lebih besar dariku. Jadi nggak mungkin aku membuat akidah, aku ngarang akidah sendiri. Akhtari'uhu, aku membuat-buat. Ikhtira' itu kalau teknologi bagus, membuat hal baru dari teknologi. Tapi kalau akidah enggak. Akidah itu enggak bisa dibuat-buat. Wala aidan man huwa akbaru minni, tidak pula dia dibuat oleh orang yang lebih besar dariku, seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan selain mereka dari para imam-imam agama. Itu yang jelas masyhurnya ya, apalagi imam yang enggak masyhur ya, cuma imam masjid misalnya. Ini enggak mungkin akidah kita ikuti dari bikinan orang-orang yang enggak terkenal. Yang terkenal saja enggak mungkin kok, apalagi cuma bikinan orang imam kampung tertentu, imam masjid. Walaupun imam masjid besar gitu, sebesar apa mestinya, tetap saja enggak sehebat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Itu imam-imam betul kalau itu. Kalau imam-imam yang lain yang belakangan dipopulerkan hari ini, itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan imam-imam besar yang sudah wafat dulu. Lam yakun ahadun minhum yunshi'u i'tiqadan, tidak ada seorang pun dari imam-imam besar itu yang membuat akidah, enggak ada. Mereka menulis kitab akidah atau punya pernyataan berkaitan akidah, semuanya ada sumbernya, bukan karangan mereka. Itu maksudnya. Jadi mereka enggak ngarang, enggak bikin. Min qibali nafsihi, dari dirinya sendiri. Bal al-i'tiqad, ini lanjutan perkataan Syekhul Islam, bahkan i'tiqad itu yu'khadhu 'anillahi subhanahu, hanya diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan yang disepakati oleh pendahulu umat ini, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Itulah akidah. Makanya disimpulkan al-haq adalah apa yang datang dari Allah, Rasulnya, dan disepakati oleh sahabat. Itulah al-haq. Itulah sumber akidah yang hak. Tidak ada sumber akidah dari yang lain. Yu'khadhu min kitabillah, diambil dari Al-Quran. Wa min ahaditsil Bukhari wa Muslim, dan dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Wa ghairihima, dan selain keduanya, tapi yang populer. Jangan akidah diambil dari hadis riwayat apa siapa misalnya enggak diketahui oleh imam-imam besar seperti Bukhari, Muslim, ya, Ashabus Sunan, Masani dan sebagainya. Ini juga perlu dicurigai. Satu keyakinan dibangun oleh hadis dhaif, enggak bisa. Akidah harus dibangun di atas hadis yang sahih. Minal ahadits al-ma'rufah, tuh, dari hadis-hadis yang ma'ruf, jangan hadis-hadis yang tidak populer, tidak dikenal. Tiba-tiba orang punya keyakinan A, keyakinan B, meyakini misalnya Nabi Khidir masih jalan-jalan, masih sembunyi di lautan atau di mana gitu. Mana dasarnya? Hadis riwayat siapa? Bukhari, Muslim, atau Ashabus Sunan atau yang lainnya. Kalau tidak ma'ruf tidak bisa kita terima, ya. Ini kepastian ini, jangan dipermainkan keyakinan orang. Ini banyak ya, orang-orang gampang saja menyatakan sebuah keyakinan tanpa dasar, mudah sekali itu terjadi. Ya.
Dan apalagi masyarakat memang notabene masyarakat itu memang awam ya, awam namanya, awam itu nggak punya ilmu, nggak punya alat pembanding. Mereka dengar ya iya aja gitu. Malah terpukau gitu, masya Allah, subhanallah, Allahu akbar gitu. Ada kajian itu sepanjang pengajian tuh jamaahnya takjub terus itu, Allahu akbar, masya Allah. Jadi semua dipercaya jadinya. Mau cerita sedusta apapun Allahu akbar gitu, masya Allah gitu. Itu terjadi itu, ada model pengajian begitu. Jadi semua cerita karangan gurunya nggak bakal diingkari, semuanya benar. Kalau nggak dibilang maha benar guruku gitu, naudzubillah min dzalik. Jadi hadis-hadis yang ma'rufah wa mathabata anis salafil ummah, dan apa yang datang dari salaful ummah itulah akidah dari salaful ummah. Inilah yang kemudian disingkat dengan salafi. Salafi itu pengikut salafus soleh. Jadi ini bukan aliran baru, justru inilah aliran yang klasik, aliran antik, aliran yang paling tua itu salafi. Jadi yang aliran baru itu yang bikin-bikin nama-nama baru itu justru, ya. Bahkan ormas-ormas jadi aliran hari ini, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan ini betul pernyataan dari sebagian tokoh mereka menyatakan, ada ormas tertentu di Indonesia mengatakan ini ya sudah jadi agama, kalau nggak begini sesat gitu, naudzubillah min dzalik. Dengan lantang mengatakan begitu, seakan-akan orang kalau nggak ikut ormasnya itu nggak bakal selamat. Ini udah menyimpangnya luar biasa itu. Standar kebenaran bukan lagi al-haq tapi apa? Ormasnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang-orang yang mereka terpaku pada satu ormas tertentu, misalnya dia alim memang, ulama, tapi dia masih terikat dengan satu ormas tertentu, biasanya fatwanya nggak bisa lepas dari ormas itu. Takut mau menyelisih apa yang sudah biasa diyakini dalam ormas itu. Itu kalau fatwa-fatwa soal fikih mungkin tidak masalah. Kadang akidah ini masalah. Akidah itu yang menjadi masalah. Ya, makanya jadilah manusia yang merdeka. Bagaimana manusia merdeka? Tidak terkungkung, tidak terbelenggu oleh aliran apapun, tidak terbelenggu oleh ormas apapun. Dia hanya terikat oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salafus soleh. Itu orang paling merdeka. Kalau nggak begitu belum merdeka. Ya, peringatan 17 Agustus itu percuma kalau orang hatinya masih terbelenggu oleh aliran sesat. Wal'iyadzubillah. Sebagian lagi terbelenggu oleh maksiat, sebagian lagi terbelenggu oleh bid'ah. Macam-macam manusia itu terbelenggu. Itu belenggu dunia, nanti akan menjadi belenggu di akhirat, masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Maka sejatinya orang yang merdeka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dan dia bebas sebebas mungkin, sebagaimana bebasnya burung-burung berterbangan di surga nanti. Seperti ruh para syuhada sudah berada di burung-burung yang berwarna hijau berterbangan di pohon-pohon surga, bebas mau kemana saja. Hari ini sudah terjadi, nggak nunggu nanti kiamat. Itu ruh-ruh para syuhada. Mereka merdeka, bebas, karena apa? Tidak terkungkung oleh aliran apapun. Wa yaqulu aidan rahimahullah, kemudian beliau juga berkata rahimahullah, Syekhul Islam, i'tiqadu Syafi'i, lihat, beliau menceritakan tentang keyakinannya para imam. Dan beliau punya satu mandumah namanya Lamiyah. Lamiyah itu mandumah sekitar 19 bait kalau nggak salah atau lebih. Itu menceritakan akidahnya imam yang 4 dan akidah para salafus soleh. Jadi 4 imam itu akidahnya salaf semua. Jadi bukan akidah yang seperti diyakini orang sekarang, tapi akidah salafi, akidah kembali kepada para sahabat semuanya. Itu Lamiyah, mandumah yang diakhiri dengan huruf lam dan disyarah oleh para ulama. Beliau mengatakan i'tiqadu Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini doanya sampai radhiyallahu anhu ya, karena saking hebatnya Imam Syafi'i, seakan-akan seperti sahabat gitu.
Wa i'tiqadu salafil ummah, dan keyakinan salaful ummah itu salaful Islam, yaitu para sahabat, para pendahulu Islam. Kamalik, seperti Imam Malik, wa Tsauri, Imam Ats-Tsauri, kemudian Al-Auza'i, wa Ibnul Mubarak, wa Ahmad ibnu Hanbal, wa Ishaq ibnu Rahawayh. Wa huwa i'tiqadul masyayikh, dan itu adalah keyakinannya para masyayikh, para syekh, al-muqtada bihim, yang jadi panutan, menjadi teladan, kal Fudail bin Iyad, wa Abi Sulaiman ad-Darani, wa Sahal bin Abdullah at-Tusturi, wa ghairihim, dan selain mereka. Fa innahu laisa baina haula'il a'immah, sesungguhnya tidak ada di antara para imam-imam ini, wa amsalihim, dan yang semisal mereka, niza'un, pertentangan. Tidak ada mereka berselisih, enggak ada pertentangan. Fi usuliddin, dalam pokok-pokok agama, yaitu akidah. Akidah mereka satu. Akidah mereka apa? Satu, yaitu salafi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti salafus saleh. Wa kadzalika Abu Hanifah, begitu juga Abu Hanifah. Ini karena ada orang yang mencurigai akidahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah dikenal sebagai ahlur ra'yi, itu dalam masalah fikih. Tapi akidahnya beliau salafi. Akidahnya salafi dibuktikan, salah satu bukti adalah akidah Thahawiyah. Akidah Thahawiyah itu ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi berdasarkan akidahnya 3 imam dalam madhab Hanafiyah. Ya, itu 3 sahabat, 3 serangkai, yaitu Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini 3 sekawan, 3 tapi sekawan 4 ya. 3 serangkai yang bersahabat dekat, yang kemudian dikenal sebagai pembawa fikih Hanafiyah, dan mereka akidahnya diambil oleh Imam At-Tahawi sehingga menjadi akidah Tahawiyah, dan terbukti akidah Tahawiyah sama persis dengan akidah salaf, salafi. Jadi mereka semuanya salafi. Rahmatullah alaihi. Fa innal i'tiqada ats-tsabita, sungguhnya keyakinan yang kokoh, anhu, darinya, fit tauhidi, di dalam tauhid, wal qadari, takdir, wa nahwi dzalika, dan semisal itu, muwafiqun li'tiqadi haula'i, sesuai dengan akidah mereka ini yang sebelumnya. Wa i'tiqadu haula'i huwa makana alaihi sahabah, dan keyakinan mereka semuanya adalah apa yang sahabat berada di atasnya. Wattabi'una, dan para tabi'in, lahum, ya para pengikut sahabat, bi ihsanin, dengan baik. Wa huwa ma nataqa bil kitab wa sunnatu, dan dia apa yang diucapkan atau dikatakan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah akidah salafus saleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki. Dan ini yang perlu dimengerti dan difahami oleh orang-orang di akhir zaman seperti sekarang. Orang hina itu adalah orang yang tidak tahu sejarah. Orang mulia adalah orang yang memuliakan sejarahnya. Karena sejarah ini adalah pelajaran untuk kita semuanya. Ya, mukmin tidak masuk lubang 2 kali. Kenapa? Karena dia tahu sejarah. Ingat sejarahnya, saya terjerumus ke lubang ini kemarin, makanya dia bisa menghindar. Tapi kalau orang nggak belajar dari sejarah, dia akan berulang kali jatuh dalam kesalahan yang sama. Wal iyadu billah. Jadi kesesatan zaman dulu Allah ceritakan di Quran. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Namrud, ada macam-macam. Biar apa? Biar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan mereka. Kemudian Allah cerita tentang para nabi dan para pengikut nabi, akidahnya sama. Akidah mereka satu. Kenapa Allah ceritakan? Itu sejarah masa lalu yang harus menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Ya, kisah klasik untuk masa depan, untuk kita semuanya. Jangan dilupakan. Jangan lupa dengan sejarah. Orang yang melupakan sejarah, terutama masalah akidah, itulah orang yang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian, akan menjadi orang yang hina. Ya, kalau bangsa ini sering membanggakan nenek moyangnya yang seorang pelaut, kita harusnya lebih bangga daripada itu.
Kita bangga karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengikuti semua para Rasul. Akidahnya satu, tidak bercabang-cabang, tidak berselisih, dan tidak berseberangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang semoga menjadi pedoman kita, cara beragama yang benar, tidak gampang diadu domba oleh orang-orang yang ingin melemahkan Islam dan kaum muslimin. Islam ini gampang diadu domba. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sisi mana yang sama di antara kita. Beda-beda dikit, masalah fikih beda, langsung diadu domba, bisa perang. Itu dari dulu terjadi. Karena mereka tidak paham kapan harus berselisih, kapan harus bersatu, dengan siapa kita bersatu, dengan siapa kita berlawanan. Nggak ngerti mana kawan mana lawan. Itulah bahayanya orang yang tidak tahu sejarah. Maka pahami sejarah dengan baik agar kita tahu siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita lawan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.